Halo guys, ketemu lagi nih bareng Ane, sarjana YouTube. Ya, moga aja kalian semua ndak bosen guys. Kali ini Ane mau cerita kisah nyata sih guys, dari kampung Ane. Mungkin yang udah kenal Ane udah tahu kali ya kampung Ane itu di mana. Alkisah, Ane mau ceritain kisah nyata di kampung Ane, dan ini real. Seorang sekampung udah pernah tahu cerita ini dan pernah mungkin di zamannya mereka alami apa yang pernah dialami, apa yang sudah saya ceritakan, apa yang mau Ani ceritakan ini sudah pernah dialami di kampung Ani guys. Jadi salah satu warga itu pernah mengalami hal-hal yang aneh, dan mungkin kalau di kejadian itu menimpa kita, ya kita pasti berpikiran ya memang itu terjadi. Dadi ngene rek, iki Ani mau cerita masalah makhluk air, apa ya namanya ya, hantu banyu guys. Tapi kalau hantu kan cuman gentayangan loh, cuman penampakan. Tapi ini semacam apa ya, mencari tumbal gitu guys, karena memang menyeramkan. Dari segi fisik, yang namanya hantu itu kan menyeramkan, tapi ini bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Mungkin kalau di daerah teman-teman yang lain di Nusantara itu namanya beda-beda, tapi kalau di kampungku itu namanya monggo guys. Jadi unik namanya guys, namanya itu monggo. Coba kalau orang Jawa itu kan bilangnya monggo itu kan apa ya, kayak silakan masuk ke rumah, silakan mampir ke rumah, itu kan monggo guys. Kalau bahasa Jawanya, Jawa alusnya lah guys. Tapi kalau untuk makhluk ini guys, makhluk ini dinamakan monggo, saya sih kurang paham. Mungkin karena memang dari dari sifatnya. Kalau untuk pendatang tidak tahu situasi sungai di kampung Ane, itu memang mengerikan lah guys. Ada aja lah penampakan. Jadi Alkisah ini terjadi tetangga Ane guys. Jadi rumah Ane itu kan sebelah timurnya itu kan sungai. Nah, tetangga Ane yang pernah mengalami kejadian ini itu jadi pinggirnya sungai gitu deh. Jadi ceritanya gini, jadi beliau itu pas semasa muda beliau itu berenang guys, berenang di sungai. Jadi ketika mandi berenang itu kalau nggak salah pagi guys. Jadi mandinya pagi, ketika habis mandi berenang, bermain-main, jadi kayak ada sesuatu gitu yang menarik kakinya. Jadi kakinya ditarik ke dalam, serat. Kemudian beliau tidak sadar lah guys. Jadi ditarik aja gitu, kayak buaya mangsa buruannya itu kan langsung tarik gitu. Jadi gitu ceritanya beliau itu gitu. Nah, ketika ditarik ke dalam itu beliau menceritakan
bahwasanya beliau itu dibawa ke sebuah istana nan megah, dan itu kalau di zaman apa ya, zaman kalau dibilang secara mitos kerajaannya itu seperti istananya Nyi Roro gitu guys. Jadi bagus banget di dalam air itu ya. Beliau diajak ke istananya hantu air itu sendiri guys. Jadi Ani tanya pas waktu itu kan, Ani tanya beliau, nenek diajak kemana aja, apa diapain gitu di dalam air. Dan beliau menjawab gini guys, kalau bahasa Indonesianya tuh gini, saya ke istananya untuk keliling-keliling. Jadi cuman diajak keliling istananya. Kalau makhluk seperti mereka itu punya istana yang megah. Coba bayangin, di dalam air ada istana nan megah. Beliau pun tidak sempat berpikiran, maksudnya tidak sempat berpikir normal, masa ada sih, karena memang terlalu terpukau dengan keindahan istana itu. Beliau pun cuman bisa melihat melongo gitu guys. Jadi apa ya, semacam kaget gitulah, saking megahnya guys. Di dalam air ada istana. Ani pun tanya, di dalam istana itu ada siapa aja nih? Dan beliau menjawab, saya sambil duduk-duduk, di dalam istana itu ada ratu, ada dayang-dayang, sama ada budak. Kebetulan nenek pas waktu itu ditarik sama budaknya. Jadi si ratu ini dimintain, jadi ratu ini penasaran sama nenek. Katanya suruh bawa orang itu ke sini. Dan ratu pun memerintah si budak itu sendiri. Bekerjalah si budak itu mencari si nenek ini. Karena memang beliau ada di beda alam, jadi beliau itu tidak tahu antara sekarang jam berapa, tidak tahu. Jadi rasanya kayak cepet gitu aja guys, ceritanya sih gitu. Kalau dari pihak keluarga, dari sisi pihak keluarga itu semua pada panik semua guys mencari beliau ini, karena memang dari pagi sampai sore nggak ketemu. Bilangnya itu mandi, ya kan, mandi di sungai, tapi nggak balik. Jadi siang itu pihak keluarga mencari ibu ini atau nenek ini, mencari keberadaannya di mana, dicari di sekeliling sungai itu tidak ada. Sampai banyak orang sekampung pada nyari dan terjun langsung ke sungai. Dalam masa itu keadaan sungai memang lagi tenang guys, jadi belum ada banjir ya. Jadi apa ya, airnya itu bening guys. Jadi dilihat sama diterjunin ke air tidak ada gitu. Sampai sore mau maghrib jam 5 lebih, pokoknya habis ketemu tiba-tiba maghrib gitu aja. Jadi suasananya tuh
terangan matahari itu kan kayak senja kayak gitu. Jadi emang kalau cerita dari teman-teman yang apa ya, yang mengerti alam-alam seperti itu, alam gaibnya makhluk-makhluk seperti itu, jadi suasananya itu memang peteng gitu guys, maksudnya sore menjelang maghrib itu guys, itu setiap hari ya gitu alamnya guys. Nah itu ketemunya gini ya ceritanya, jadi pihak warga sama-sama berdoa dan orang sekampung yang mengetahui beliau tidak ada atau menghilang, itu sama-sama mendoakan beliau agar cepat dikembalikan oleh makhluk astral, karena memang sudah tidak ada lagi jalan untuk menemukan beliau. Sore menjelang maghrib, tiba-tiba beliau itu muncul dalam air. Tiba-tiba muncul kayak habis keramas itu loh guys. Jadi kalau kita berenang itu muncul aja dari air, dari dalam air itu muncul gini ya. Jadi tiba-tiba muncul dan warga pun langsung terjun ke air menyelamatkan korban, maksudnya menyelamatkan beliau, dibawa ke atas ke daratan. Tapi keadaan beliau itu guys tidak lagi pingsan, dalam keadaan sadar. Beliau itu semasa kejadian ini dalam keadaan sadar guys. Jadi ketika beliau muncul dari dalam air itu dalam kondisi sadar guys. Coba bayangin, ini kalau yang lain itu bisa dibilang entah itu pingsan atau meregang nyawa kan. Setelah itulah beliau pun menceritakan apa yang terjadi di waktu itu. Beliau menceritakan mulai dari awal dia mandi, terus ditarik kakinya dimasukkan di bawah makhluk air. Sekarang kembali lagi guys, dan waktu itu pas saya ngobrol sama beliau, saya bertanya, makhluk itu bentuknya seperti apa? Beliau pun menjawab gini guys, sosok makhluk itu menyeramkan seperti monyet, tapi rambutnya panjang guys. Jadi panjang banget kayak rambutnya manusia, cuman panjangnya itu sampai kaki guys. Jadi ya, makhluk itu kalau di dalam air dia kayak ngambang gitu, cuman ngambangnya itu kepalanya aja, jadi kelihatan rambut panjangnya itu. Kalau semisal kita menemui hal yang semacam itu, aneh saranin sih tidak perlu didekati guys, apalagi disentuh, karena memang mitosnya di kampung Ani untuk makhluk hantu banyu itu sendiri itu adalah sosok yang sangat menyeramkan guys. Jadi makhluk itu setiap tahunnya minta tumbal pasti guys. Tahu ya itu makhluk dari mana ya kan? Kan sungainya sendiri itu aliran dari, kalau nggak salah itu aliran dari Lawang terus turun ke Purwodadi, itu turun sampai ke daerahku. Ayo terus ke mana ya? Terus ke laut utara, itu sampai sana. Jadi awal mula
adanya makhluk seperti itu, aku juga nggak paham guys. Karena memang dari dulu makhluk air, atau bisa dibilang kalau orang sini itu Monggo itu nggak tahu awal mulanya dari mana tiba-tiba ada makhluk itu. Sebenarnya sih masih banyak guys yang mau Ani ceritain mengenai makhluk banyu, makhluk banyu ini. Karena memang apa ya, mulai dari awal adanya desa kampung Ani itu memang udah angker guys, angker banget. Jadi memang kalau ditanya masalah penampakan atau keangkerannya, kalian bisa berkunjung ke kampung Ani. Itu semua orang pasti punya pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi nantinya Ane bakal update terus mengenai pengalaman bertemu sosok-sosok atau berinteraksi langsung dengan sosok-sosok hantu tersebut guys. Jadi mungkin itu saja sih guys ya untuk seri hari ini, maksudnya untuk pertemuan hari ini guys. Kita untuk pertemuan hari ini kita membahas hantu Banyu. Mungkin the next update selanjutnya Ane bakal tetap update cerita pengalaman masih di hantu Banyu itu sendiri sih. Karena memang sejarahnya hantu Banyu di kampung Ane itu memang panjang banget guys. Jadi bisa dibilang apa ya, sudah menjadi nenek moyangnya desa sini, maksudnya nenek moyang makhluk desa sini. Jadi Ane akan update terus mengenai makhluk yang ada di kampung Ane. Jadi tolong teman-teman bantu agar tetap update berita atau yang lain, pengalaman yang baru untuk yang seri-seri untuk ini bakal update terus pengalaman kejadian aneh atau bisa dibilang keangkeran kampung Ane. Support terus channel ini, jangan lupa komen yang punya pengalaman yang sama mungkin di kampung-kampung kalian, itu bisa di share di komentar. Dan jangan lupa subscribe, bangun channel ini agar tetap update terbaru. Jangan lupa subscribe, like, and share